Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Devosi kita pada malam hari ini saya ambil dari bagian devosi Guru KBTK pada hari ini dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 27 tentang kisah Daud dan Batseba. Bapak Ibu semuanya pasti tahu kisah dari cerita Alkitab ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, banyak cara untuk kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab seperti itu. Dan dalam bagian ini mengatakan bahwa pada saat itu Yoab sedang maju berperang bersama untuk memerangi orang-orang Amon. Tetapi Raja Daud tidak ikut dalam peperangan itu. Ia tinggal sendirian di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita mau lihat dari kasus ini? Yang pertama, bahwa Raja Daud tidak ikut berperang bersama-sama dengan para pasukannya, para tentaranya. Padahal di sebelum-sebelumnya Raja Daud ini selalu bersama dengan timnya, bersama dengan tim kerjanya, bersama dengan pasukannya untuk berperang. Tapi pada kesempatan ini, pada bagian ini katakan bahwa ia tidak ikut berperang. Kemudian yang kedua adalah Raja Daud sedang sendiri dan dia dalam kondisi sedang bangun tidur, kemudian keluar dan berjalan-jalan lalu melihat ada seorang wanita yang sedang mandi. Seperti itu ya, dalam kondisi, dalam keadaan dia sendiri. Itu hal yang kedua yang kita lihat dari kisah ini. Dan yang ketiga, kemudian Raja Daud meminta orang lain, menyuruh orang untuk pergi menyelidiki tentang wanita yang sedang mandi itu. Setelah ia tahu bahwa wanita itu adalah Batseba, istri Uria yang juga adalah panglima perang dia, kemudian memanggil Batseba untuk datang. Dan kemudian Daud bersama dengan Batseba tidur bersama-sama. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ketika Daud mengetahui bahwa Batseba itu hamil, ia kemudian mengatur strategi bagaimana agar Uria ini bisa pulang ke rumahnya dan bisa tidur bersama-sama dengan istrinya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Uria. Daud mengubah strateginya, kemudian menyuruh Yoab menempatkan Uria berada di paling depan peperangan itu agar dia terbunuh. Terakhir dalam ayat ini dikatakan bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, dari kisah ini kita belajar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, yang dikerjakan itu punya konsekuensi. Saya ingin berbagi dari refleksi kami pada hari ini. Yang pertama adalah kita adalah manusia yang natur di dalam diri kita ada dosa. Berarti itu adalah titik kelemahan kita. Karena itu yang pertama adalah mari kita belajar mempelajari diri sendiri, peka terhadap diri sendiri, apa yang menjadi titik kelemahan kita. Kemudian yang kedua adalah dosa. Yang dilakukan oleh Daud adalah dosa. Mengingini milik orang lain, mengambil milik orang lain itu adalah dosa. Dan kemudian membuat Uria mati di medan perang itu juga adalah dosa karena ia ingin menutupi dosa yang ia lakukan. Dosa beranak dosa. Mengapa dosa menjadi beranak dosa? Karena kita tidak peka terhadap diri sendiri, terhadap kelemahan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan jangan sampai membuat
saya dan Bapak Ibu menjadi terlena, sehingga menyebabkan kenyamanan itu membawa diri kita jatuh ke dalam dosa. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya sebenarnya ada pelajaran yang sangat penting dari Daud. Ia orang yang peduli, ia orang yang penuh kasih, dapat membangun relasi dengan baik. Tetapi pada bagian ini mengingatkan kita bahwa manusia punya titik-titik kelemahan. Kelemahan yang berikutnya adalah kenyamanan yang membuat terlena sehingga membawa diri jatuh di dalam dosa. Dan yang keempat adalah jangan melepaskan tanggung jawab. Sebelumnya Daud selalu mengikuti para pasukannya untuk berperang. Nah, kali ini ia tidak ikut bertanggung jawab dalam peperangan itu, hingga akhirnya ia jatuh dalam dosa perzinahan. Yang kelima adalah mari belajar. Dari Daud kita belajar bahwa setiap kita punya titik kelemahan yang sama dengan Daud. Karena itu, mari tetap terhubung dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, agar kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Dengan terhubung bersama kepada Pencipta, itu akan selalu mengingatkan kita sadar akan tanggung jawab, sadar akan kelemahan yang kita miliki. Yang terakhir adalah jaga hati, jaga mata, dan fokus kepada Tuhan. Jaga hati, jaga mata, dan fokus kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, ingatlah bahwa dalam hidup itu adalah peperangan, dan tetap sadar akan kelemahan kita. Jangan pernah berhenti berjuang untuk menyadari titik kelemahan, tetapi tetap berjuang untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini renungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.